Mari percaya dengan segenap hati apa yang terjadi di dalam kebaktian itu, semua kita juga akan mengalaminya. Amin ya. Oke, dan mari Bapak Ibu sekalian kita akan sambut host kita yang luar biasa, namun saya sapa dulu. Selamat malam Pak Lubis, Ibu Febri, Pak Sianto, Ibu Andri, Ibu Dewi dari Malang, Ibu Fang Fang Lai ya. Oke, semua yang sudah hadir malam ini dan mari Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Lince sudah bersama kita dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri bersama Ibu Maibel yang saat ini ada di Jakarta. Dipersilakan Bu Yeti. Terima kasih, Salam Bapak Pendeta Ya, Jasa salam. Gunan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah mengikuti Zoom di malam hari ini di Gereja CRCC. Saya akan membacakan susunan acara di malam hari ini untuk info gereja CRCC. Halo Pak John. Ya, salam. Selamat malam Ko Anto dan teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Oke, damai surgawi menyertai kita di malam hari ini. Dan yang lain mic-nya bisa dimatikan dulu. Oke, silakan Bu Yeti. Siap, terima kasih. Saya akan membacakan susunan Menyampaikan. acara Gereja CLCC tanggal 6 bulan Agustus 2024. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 8, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. 1. Host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2. Worship Leader Pastor Dom Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo. 5. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyok Kim dari Sidoarjo. 6. Doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Terima kasih. Sekarang waktu saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Bu Yeti Sulistiorini yang sudah memulai ya ibadah kita malam ini dan memimpinnya, dan kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita semua yang ada di sini tentunya sangat mencintai Tuhan Yesus, bukan? Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Kami mau ingat selalu akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab kasih yang sejati hanya ada di dalam-Mu. Sebab kasih yang sempurna hanya ada di dalam-Mu, hanya ada
yang memulihkanku, kasih yang mengubahkanku, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, hanya ada di dalam satu nama. Oh, nama Yesus yang penuh kuasa. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kau alasan kami bersyukur, Kau alasan kami bersuka, kami bernyanyi, kami menari sebab Engkau setia. Oh, pertolongan-Mu itu yang kami perlu, pertolongan-Mu itu yang kami perlu. Sebab ku di dalam-Mu dan Kau di dalamku, berdaulat penuh atasku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Come on. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yeah. Oh, nyanyikan bersama, come on. Angkat suaramu. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Kau buatku nyaman, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Nyanyikan sekali lagi dari awal, nyatakan bersama, come on. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh. Come on, singing. Hatiku tenang, Kau jawaban hidup kami. Hatiku tenang, hatiku. Yes, Kau kekuatan kami, Bapa. Katakan, Kau yang pelihara hidupku. Sekali nyanyikan ini, taruh tanganmu di dadamu dan katakan, hatiku tenang, berada dekatmu. Yes, Father. You are my everything, my everything. Oh, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, come on, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup. Oh, tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selalu kami rasakan penyertaan-Mu Bapa di hidupku, di setiap langkahku, di hela nafasku, di kehendakku dan pikiranku, di setiap langkahku, di hela nafasku, di dalam pikiranku, kehendakku. Kau ada di sana, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi penyertaan bagiku, memberi pertolongan.
dinyatakan. Sebab di dalam kelemahanku kuasa-Mu sempurna. Oh, sebab di dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan. Sebab di dalam kelemahanku kuasa-Mu sempurna. Yeah. Sebab di dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan. Sebab di dalam kelemahanku kuasa-Mu sempurna. Bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, semua karena anugerah-Mu bagiku. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Thank you Lord. Mengenalmu, memilikimu, mencintaimu seumur hidupku. Mengenalmu, memilikimu, mencintaimu seumur hidupku. Mengenalmu, mencintaimu, memilikimu 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 seumur hidupku. Satu-satunya penolong di hidupku. Amin. Satu-satunya penolong di hidup kita adalah Yesus ya. Dan kita mau mengenal Dia di malam ini melalui firman-Nya. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Oke, Bu Yeti, ada Ibu Maibel di situ kah? Oke, halo. Mic bisa Salam dibuka Pak Bu Yeti? John. Ada. Bu Maibel ada di Ada. sebelah? Oke, Bu Maibel boleh menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan ya? Boleh. Siap. Nanti saya mau Oke. ke saksian boleh ya? Oke, Tapi boleh. Tapi nanti kalau pas meeting ya nggak tahu lagi. Oke. Meetingnya Ya. jam 8. Nggak apa-apa deh. Pas bisa aja. Ayo ya. doa Oke, sekarang. doa ya. Ya, oke. Lagi macet-macet. Oke. Udah nggak boleh masak aku. Ini ya, sis. Ya, oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak John atas Ya, kesempatannya. oke. Salam Bapak Ibu semuanya. Ya, Mengucap malam. syukur atas kasih karunia Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali, berfellowship bersama, memuji namanya. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh baik hati, sangat memelihara hidup kami, langkah demi langkah Tuhan jagai. Terima kasih Ya, Tuhan. Yesus. Hari ini Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa kepada kami semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh dipersiapkan untuk mendengarkan firman. Kiranya Engkau berkati Pak John yang akan Ya, membawakan, Yesus. berikan hikmat marifat dan berikan biarlah apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk disampaikan kepada kami, Bapak, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Berkati Bapak setiap firman supaya firman menjadi rema dalam hidup kami masing-masing dan kami selalu hidup mendengarkan dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas kebaikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya, amin. Praise God. Terima kasih Bu Maibel yang sudah menaikkan doa yang sangat indah malam ini. Dan Tuhan memberkati Bu Maibel ya. Oke, nanti kita akan dengarkan kesaksiannya juga setelah firman Tuhan atau setelah nanti pengumuman disampaikan. Oke, baiklah teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini. Selamat datang Bapak Ibu Survivor. Sudah bersama dengan kita, ada sesuatu yang survive yang Tuhan akan berikan kepadamu malam hari ini. Dan juga untuk Ibu Dewi, jangan susah ya, tetap percaya kuasa Tuhan bekerja, sebagaimana tadi Ibu sudah saksikan ya, sebuah tayangan kesembuhan, mereka-mereka yang sakit kanker, tumor, Tuhan sembuhkan dahsyat sekali ya. Oke, siapa yang sakit malam ini, kita akan berdoa bersama-sama dan imani ya, bahwa ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat akan terjadi bagi kita semua. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, nanti doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Haleluya. Dan kepada sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini nampaknya kamera saya ada sedikit trouble jadi gelap ya, tapi Anda yang punya kamera bagus silakan bisa dibuka saja ya supaya bisa lebih enak fellowship ya. Saya berusaha dari tadi tapi rupanya belum karena masalah signal ya. Saya masih tunggu sampai signalnya stabil baru bisa buka kamera ya. Ini rupanya masih belum. Tapi tidak apa-apa, Saudara bisa mendengarkan suara saya ya. Itu penting Bapak Ibu. Jadi suara Tuhan itu lebih penting dari semuanya. Oke, selamat bergabung Ibu Febri Asari. Oke, Ibu Febri, Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan, jangan takut. Sebentar lagi engkau akan lihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau beri engkau kekuatan, kemenangan di hari-hari ini, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Ya, izinkan yang lama berlalu dan sambut yang baru sedang datang dalam kehidupanmu. Katakan amin. Ya, apakah saudara semua malam ini sudah siap mendengar firman Tuhan? Yang sudah siap dengar firman Tuhan bilang, I receive. I receive. Ah, itu dia. Oke, praise God. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan Bapak Frans Angki bisa membuka kameranya ya. Jadi kelihatannya tampannya Bapak Frans Angki ini gagah sekali. Oke. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama ya lihat firman Tuhan di malam ini. Doakan supaya semuanya bisa berjalan lancar ya, tidak ada hambatan gangguan apapun. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dan teman-teman para pelayan Tuhan sudah siap ya, yang menaikkan doa profetik, yang juga menyampaikan pengumuman, semua kita akan mengalami kuasa lawatan Tuhan. Ya, oke, Pak Lubis, Salomuan Lubis sudah bersama kita. Selamat bergabung Pak Lubis ya. Oke, jangan takut Pak Lubis. Tuhan sanggup pulihkan Pak Lubis ya. Amin. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam ini. Dan oleh anugerah Tuhan luar biasa saudara-saudara sekalian ya, kita semua sudah tiba di serial yang ke-456 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan step by step, selangkah demi selangkah, tapi pasti ya, sehingga kita bisa mengikuti perjalanan iman kita bersama dengan Yesus melalui serial khotbah pengajaran firman pada malam ini, supaya yang tidak ngerti jadi ngerti, yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham ya, supaya kita tidak lagi dibodoh-bodohin oleh setan, karena setan itu bapa pendusta ya. Setan itu memang dia tahu kelemahan banyak orang Kristen, dia bisa menipu mereka saudaraku melalui tipu muslihatnya, karena banyak orang Kristen mereka tidak mempelajari firman Tuhan dengan benar ya. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang tertipu, mereka yang tersesat, mereka yang akhirnya saudaraku makin hari makin jauh daripada Tuhan ya. Tadi pagi di bagian yang kami sampaikan sebelum ayat firman Tuhan malam ini, saudara, di sana Rasul Paulus berkata bahwa dia telah berjuang untuk melawan ya serigala, binatang buas. Nah, binatang buas ini bukan berarti binatang yang benar-benar wujudnya seperti singa, harimau, macan tutul atau sejenis itu ya, para predator yang mengancam hewan-hewan yang lemah seperti domba ya, Bapak Ibu. Binatang buas yang dimaksud ini adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau binatang buas menerkam seseorang percaya dan orang itu mungkin mati, tapi dia masih bisa diselamatkan, mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Ya, mungkin dia dalam keadaan luka-luka parah, atau mungkin dia tidak sempat mati, tapi dia diselamatkan Tuhan. Ya,
Tapi kalau ajaran-ajaran sesat ini yang namanya binatang buas yang paling berbahaya, ya. Nah, kalau orang sudah termakan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan ini, itu akan membuat banyak orang percaya akhirnya menuju kepada kebinasaan, ya. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, orang-orang yang tidak mempelajari firman dengan baik, maka dia gampang sekali disesatkan. Dan kalau orang sudah disesatkan, maka keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia pasti hilang, ya. Artinya dia tidak mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena dia ada di tempat di mana Tuhan tidak berada di situ, ya. Oleh sebab itu kita bersyukur sekali malam ini kita mempelajari firman dengan benar supaya kita bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah, ya. Sehingga kita benar-benar punya persiapan menjelang kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Amin, ya Bapak Ibu sekalian. Are you ready? Apakah Anda sudah siap? I'm ready. Amin. Kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik, ya. Saudara bersemangat terus ya di dalam Tuhan. Karena saya percaya lewat firman Tuhan malam ini, Tuhan mau singkapkan, Tuhan mau bukakan mata kita untuk kita bisa mengenal siapa pribadi Tuhan lewat firman Tuhan, ya, di malam hari ini. Haleluya. Oke, terpujilah Tuhan. Baik, Bapak Ibu, inilah tema kita di malam hari ini. Haleluya, kita sudah tiba ya di serial yang ke-456. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana. Ya, sambil menunggu dia tampil, saya sampaikan dulu. Saya ulangi sekali lagi ya, tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana. Amin. Ya, saudaraku, kemuliaan Allah itu ada di dalam hati yang bijaksana. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana? Tentu ada, Pak. Sudah pasti ada, ya. Lalu bagaimana kalau ternyata hati itu tidak bijaksana? Saudaraku, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti, tentu tidak ada, ya saudaraku. Jadi hari ini kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan, kita akan lihat ya dari kitab Mazmur pasalnya, sebentar ini masih menunggu ya signalnya untuk dia kondusif. Haleluya. Oke, praise God. Oke, mungkin saya Bapak Ibu bisa catat ya, nanti jangan khawatir, nanti saya akan kirimkan materi juga ya. Mazmur pasal yang 90 ayat yang ke-12. Silakan Bapak Franz Angki memperdengarkan ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12 Pak John ya? Ya, benar sekali. Oke. Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Bacaan kita pada hari ini Mazmur 90 ayat yang ke-12 yang mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Kapan hati saudara dan saya menjadi bijaksana? Pada waktu engkau berkata, Tuhan ajarilah aku menghitung hari-hari hidup ini. Saudara-saudara, menghadapi hari-hari hidup ini, saudara-saudaraku, memang tidak mudah ya. Siapa bilang hari-hari hidup kita ini tidak ada masalah? Ada, banyak sekali, saudaraku ya. Kalau saudara perhatikan di dalam masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah dalam hubungan-hubungan yang sedang tidak baik, saudaraku, antara suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, kakak, beradik, itu masalah Bapak Ibu sekalian ya. Dan banyak orang hari-hari ini sedang lemah, mereka stres, mereka depresi, mereka dalam keadaan benar-benar putus asa. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya cara untuk menolong kita sehingga kita tidak jadi stres, tidak jadi depresi, tidak jadi frustrasi. Kenapa? Karena Tuhan ingin berikan kita kekuatan pertolongan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Nah, orang Kristen yang rajin mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Siapa bilang orang yang punya iman bertumbuh bukan berarti dia tidak ada masalah? Ada, saudaraku ya. Justru dengan iman
iman, itulah dia hadapi semua masalah satu persatu dengan baik. Dan dia akan keluar sebagai seorang pemenang yang percaya. Bilang amin. Bilang Tuhan, saya mau keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Saudara menang atas pergumulan, menang atas persoalan, menang atas segala hal yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Nah, setan mencoba untuk melemahkan diri saudara, setan mencoba untuk menjatuhkan diri saudara, setan mencoba untuk menghancurkan kehidupan saudara, tapi dengan engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau tahu akan segala tipu muslihat setan, engkau tahu akan segala siasat jahat setan yang ingin menghancurkanmu, karena itu adalah misi daripada setan. Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk satu, mencuri, dua, membunuh, tiga, membinasakan. Saudara, setan datang intinya destroy it, dia menghancurkan. Tapi Yesus datang untuk apa, saudaraku? Memulihkan, ada restoration, ada pemulihan, saudaraku, ya. Ada sesuatu yang dia mau berikan kepada kita sekalian. Sama-sama punya misi datang kepada manusia. Setan datang menghancurkan, tapi Yesus datang memulihkan, ya, membebaskan, memberikan pertolongan. Yang percaya katakan amin, ya. Amin. Maka itu kita bersyukur sekali kita punya Yesus, saudaraku. Kita cintai dia dengan segenap hati, kita mau lebih dekat, semakin dekat dan melekat pada Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, di luar aku, di luar Yesus, tanpa Yesus engkau dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Nah, makanya jangan heran kalau ada banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang dalam frustrasi. Kenapa? Karena mereka tidak melibatkan Yesus dalam hidupnya. Mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka tertekan, membuat mereka susah, membuat mereka dalam keadaan kesedihan. Tapi hari ini Tuhan mau pulihkan kita semua. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Kita akan pelajari, saudaraku, malam ini kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana. Ya, oke. Mohon maaf ini supaya saudara-saudara bisa menangkap, bisa langsung catat saja ya. Mari kita lihat poin-poin penting, saudaraku. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Haleluya. Kita akan lihat ayat ini ya, dari ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan dapatkan ada 3 kebenaran ya, yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana. Mari kita lihat ciri-cirinya ya, saudara-saudara, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana itu siapa? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menyadari, bilang menyadari. Amin, saudaraku ya. Dia menyadari kembali kapan? Saat dia bangun dari tidurnya. Nah, orang yang bangun dari tidur itu dia sadar. Tapi kalau orang yang tidur, dia nggak sadar apa yang akan terjadi. Pencuri datang untuk mencuri, merampok harta bendanya, dia nggak tahu, saudaraku ya. Tahu-tahu waktu dia bangun sudah habis, sudah raib, sudah hilang harta bendanya ya. Barang-barang berharga perhiasannya habis. Ludes, saudaraku, sudah dibawa pergi oleh pencuri. Bahkan pencuri pun bisa mengancam nyawa dari si pemilik rumah itu. Makanya jangan tidur, saudaraku. Tuhan mau engkau bangkit. Katakan amin. Bilang, Tuhan mau saya bangkit. Amin, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan engkau sadar banyak masalah-masalah terjadi, ini cara Tuhan untuk menyadarkan saudara dan saya, ya. Supaya apa? Engkau dan saya tidak jauh dari Tuhan. Engkau dan saya untuk bawa diri lebih dekat. Kau bilang, Tuhan, aku tidak mampu seorang diri. Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, aku lelah, aku capek. Aku tidak tahu harus apa yang aku perbuat. Yang aku tahu, kalau aku bersama dengan Tuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada jawaban, pasti ada kemenangan. Amin ya, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya dulu, saudara. 1 Korintus 15 ayat 34 ya. 1 Korintus 15 ayat 34, Bapak Ibu. Oke, saya mencoba untuk menampilkan cuma masalah signal ya, belum stabil ya. Oke. Silakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Ya. 1 Korintus 15 ayat 34 yang mengatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Amin. Jadi kunci yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana itu dia sadar ya. Dia sadar kembali, saudaraku. Ya, sehingga dia itu bangun dari tidur dan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang berbuat dosa itu orang yang sedang terlena.
orang yang sedang terbuai, ya, orang yang sedang tertidur, saudaraku. Nah, dia tidak tahu bahwa orang yang berbuat dosa itu mungkin dia menikmati ya kenikmatan dosa sesaat, tapi endingnya, ujung-ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan, ya. Ini dia yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana? Nah, mari kita lihat yang kedua. Dia adalah orang yang menghentikan, bilang menghentikan, ya. Menghentikan apa, saudaraku? Menghentikan pertanyaan jahat, ya. Kadang-kadang pertanyaan jahat ini adalah pertanyaan yang menjebak. Menjebak siapa? Menjebak orang benar. Orang benar itu siapa? Pilihan Allah, ya. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang pilihan Allah seperti Yesus, seperti hamba Tuhan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Ini pertanyaan yang jahat, ini yang sifatnya menjebak. Jadi, orang yang memiliki hati yang bijaksana itu dia menghentikan. Jadi, pertanyaan yang sifatnya menjebak, dia tidak akan meneruskan, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat 35. 1 Korintus 13 ayat 35 yang mengatakan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Amin. Nah, ini satu pertanyaan kalau saudara simak baik-baik, saudara renungkan. Ini pertanyaan yang keluar dari hati, bukan pertanyaan yang tulus, ya. Bukan pertanyaan yang orang mau belajar ingin tahu, tapi ini pertanyaan yang sifatnya menjebak. Nah, siapa yang menjebak ini? Ini adalah orang-orang yang menamakan diri sebagai orang-orang agamawi, ya. Orang-orang yang sudah dikatakan mereka punya label agama. Jadi mereka ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak dan itu jahat sekali, ya. Apakah menurut saudara jebakan-jebakan itu tidak jahat? Jahat, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan itu yang Tuhan tidak ingin, saudaraku. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana, itu yang kedua dia menghentikan. Menghentikan apa, saudaraku? Dia menghentikan pertanyaan jahat. Ya, pertanyaan jahat ini yang menjebak orang benar pilihan Allah, ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini. Jadi sudah lihat, ya. Paulus katakan dalam ayat ini, tetapi mungkin ada orang yang bertanya. Apakah bertanya itu tidak boleh? Boleh. Tapi kalau bertanya sifatnya menjebak, nah itu jahat di mata Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, nah ini yang tidak boleh yang kita perlu pahami pada malam hari ini. Mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam suatu apa, saudara? Kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana. Kita lihat yang ketiga, ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempelajari. Katakan mempelajari. Apa yang dia pelajari? Mempelajari kitab suci atau Alkitab itu, firman Tuhan, ya. Mempelajari Alkitab atau kitab suci dengan benar. Ya, ada orang mempelajari tapi nggak benar, saudaraku. Orang mempelajari itu ingin mencari ya kesalahan kitab suci, ya itu nggak benar. Orang mempelajari ingin mempelajari suatu ya kekurangan, kesalahan kitab suci. Nah itu yang tidak benar, suatu ya. Sehingga mereka akhirnya mengalami kesulitan di situ ya. Mereka akhirnya jadi bodoh. Ya, mari kita lihat ya. Jadi ini yang kedua, yang ketiga maksudnya ya. Yang ketiga, siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempelajari kitab suci dengan benar. Tujuannya apa? Agar dia tidak dikatakan bodoh, ya. Nah, Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, ya, kamu bodoh karena apa? Kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi jangan dipikir orang bodoh itu karena dia nggak bisa baca tulisan atau nggak bisa baca huruf atau nggak bisa membuat kali-kali penambahan, pengurangan dan sebagainya. Bukan itu. Orang bodoh kalau dia tidak mengenal kitab suci, ya, tidak mengerti kitab suci. Kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 36. 1 Korintus 13 ayat 15 ayat 36 yang mengatakan, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Amin. Hidup ini adalah sebuah proses, ya. Seperti kita punya tanaman, ya, sudah punya tanaman apa di rumah, itu kan harus ditanam dulu. Jadi benih itu harus dia benar-benar jatuh di tanah, dia mati dulu, melewati proses, baru kemudian dia tumbuh, ya, tunas yang baru tumbuh, dan kemudian kita mulai rawat dengan cara menyiramnya,
kemudian kita memberi pupuk, ya kita mulai menyiangi dan sebagainya sehingga nanti menghasilkan sebuah pohon dengan banyak buah yang akan dihasilkan. Dan pertama-tama orang yang menikmati hasilnya adalah si pemilik ya benih itu atau si penabur itu, Bapak Ibu ya. Kemarin Ibu Lince kasih itu biji sesawi ya. Sebelum acara retreat itu saya simpan, saya kantongi ya Bapak Ibu. Pada waktu acara retreat itu setelah ibadah pagi kita lagi jalan ya, menyusuri jalan-jalan yang itu indah sekali di sana, dan semua kita teman-teman kumpul dan saya kasih ilustrasi tentang biji sesawi. Yesus bilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung ya. Tentu sebagian besar yang ikut retreat kan kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Dan ada yang bilang, Pak ini gimana nanti saya tanam atau saya telan? Ada yang telan, ada yang berpikir waduh kalau dia masuk di perut gimana nanti tumbuh jadi pohon sesawi. Enggak. Selaku. Jadi itu kita mengimani ya, iman sebesar biji sesawi yang paling kecil dari semua biji-bijian di dunia, tapi Bapak Ibu, iman seperti itulah bisa memindahkan gunungnya. Orang yang mengerti kitab suci karena dia pelajari kitab suci, dia nggak bodoh ya. Mungkin dia secara akademisi pendidikannya mungkin SD, mungkin SMP, ada mungkin cuma sebatas SMA ya saudaraku. Tapi karena dia tekun baca kitab suci, Tuhan berikan dia hikmat akal budi, saudaraku. Dia punya understanding yang begitu luas, dalam sekali. Sehingga orang-orang pintar di luar Tuhan itu mereka bengong, ya, mereka kaget. So, masih ingat Petrus? Pada waktu Petrus sedang berkhotbah, semua ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka kaget. Loh, Petrus ini kan pekerjaan sebagai nelayan, orang biasa, tapi kenapa dia punya hikmat yang luar biasa? Karena Petrus mengerti kitab suci. Katakan amin ya. Nah, Tuhan ajarkan kita lewat pengajaran-pengajaran firman, kitab suci ini, kita pelajari supaya kita tidak dikatakan bodoh ya. Itu dia. Oke, sekarang teman-teman kita akan lihat apakah hasilnya dari kemuliaan Allah dalam hati yang bijaksana. Kita lihat ya, ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dimuliakan ya. Siapa yang memuliakan dia? Tuhan yang memuliakan dia. Sementara yang lain itu dipermalukan. Ayo kita lihat siapa yang dipermalukan ya. Lihat 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 34 yang mengatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Amin. Jadi lihat saudaraku ya, Alkitab berkata orang yang percaya kepada kitab suci tidak akan pernah dipermalukan. Nah, orang-orang yang tidak belajar mengenal Allah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah orang-orang yang akan dipermalukan. Tapi semua kita yang taat ya, yang taat akan firman, kita akan dimuliakan ya. Hari-hari ini mungkin kau mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan. Kau merasa seolah-olah engkau tidak berdaya. Kau merasa seolah-olah engkau sudah tidak ada lagi harapan. Tapi selama masih ada iman yang ada di dalam hatimu karena engkau mendengarkan kitab suci, engkau tidak akan dipermalukan. Artinya Amin. Tuhan akan mempermuliakan engkau. Katakan amin ya. Haleluya. Kalau saudara-saudara pernah dipermalukan, nah itu tandanya siap-siap. Engkau sadar dan engkau kembali kepada Tuhan, engkau pelajari kitab suci. Maka engkau yang sebelumnya dipermalukan, saatnya Tuhan akan memuliakan saudara saya. Katakan amin ya. Ini hasil yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia datang dengan tubuh. Ya, tubuh apa saudaraku? Dia datang dengan tubuh kemuliaan ya. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Sementara yang lain itu bukan dengan tubuh kemuliaan. Saudaraku, nah tubuh yang saudara saya kenakan ini bukan tubuh kemuliaan. Ini tubuh yang bersifat darah dan daging, sudah terkontaminasi dengan apa? Dosa, terkontaminasi dengan penyakit. Maka tubuh ini tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga ya. Maka Tuhan harus mengubahkan tubuh kita ini diganti dengan tubuh kemuliaan supaya apa? Kita bisa mendapatkan tubuh ini bisa mendapatkan tempat di dalam kerajaan sorga. Kenapa begitu? Karena sorga terlalu suci, sorga terlalu kudus, ya, steril dari segala macam kuman, bakteri atau segala macam penyakit dan dosa, ya, saudaraku. Maka tubuh kita ini akan diubahkan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, kapan itu?
pada waktu kita berjumpa dengan Yesus saat dia datang kembali. Amin, saudaraku ya. Tubuh, darah, dan daging ini seringkali membuat engkau tertekan, engkau susah, engkau menderita oleh karena penyakit, oleh karena dosa-dosa yang engkau alami. Tapi ketika Tuhan datang menggantikan tubuhmu dan tubuhku dengan tubuh kemuliaan, wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Katakan amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua di hari-hari ini? Yang percaya Tuhan berikan kita pertolongan, lambaikan tangan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oke, apakah saudara terus mendengarkan malam ini? Saudara siap untuk menerima sesuatu yang ajaib malam ini? Bilang saya siap. Amin. Praise God. Oke, kita sudah sampai di mana tadi ya? Ini dia ya, yang kedua. Oke. 36, Pak. Ya. Oh, 35 ya. Orang percaya taat pada firman, dia datang dengan tubuh kemuliaan, yang lain tidak. Kita lihat ayatnya dulu. 1 Korintus 15 ayat 35. Silakan Pak Frans Angki. 1 Korintus 15 ayat 35 yang mengatakan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Amin. Nah, ini kan pertanyaan jebakan-jebakan ini. Ini pertanyaan orang-orang yang hatinya jahat. Ya, tapi yang jelas firman Tuhan akan menjawab pertanyaan ini, saudaraku. Orang-orang yang mati dalam Tuhan, pada saat mereka dibangkitkan, mereka dikasih tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Dan pada waktu mereka datang, kembali bersama dengan Yesus dari sorga, memerintah di bumi, itu mereka datang dengan tubuh kemuliaan. Katakan amin. Sampai sini jelas, Bapak Ibu? Ya. Jadi tubuh dosa ini, tubuh darah daging ini gak dapat tempat dalam kerajaan sorga. Tuhan akan gantikan ya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Wow, ini dahsyat ya. Dia hidup. Kapan dia hidup? Dia hidup setelah proses kematian lebih dahulu. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-36. 1 Korintus 15 ayat 36. Hai orang bodoh, apakah yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu? Amin. Tidak akan tumbuh dan hidup. Harus ada proses. Prosesnya itu apa? Dia mati. Benih itu dia jatuh di tanah, dia harus mati dulu. Nah, ini bicara tentang Yesus ya. Yesus sebelum dia bangkit, dia mati dulu. Mati menebus dosamu dan dosaku. Dia selamatkan kita dengan cara apa? Kematiannya di atas kayu salib. Baru setelah dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Wow, dahsyat ya. Itu luar biasa, saudaraku. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin ya. Setiap kita orang percaya, saudaraku, kita mendapatkan hidup ya setelah melewati proses kematian. Nah, syukur-syukur kalau Yesus datang kita nggak melewati proses kematian. Kita masih hidup dan Tuhan angkat kita, saudaraku ya. Tiba-tiba rapture, set, diangkat. Wow, luar biasa. Kalau mungkin saudara lihat itu ada film tentang rapture ya. Tahu-tahu pesawat itu karena pilotnya seorang anak Tuhan ya, mengasihi Tuhan, tahu-tahu waktu diangkat, itu pesawatnya lari, saudaraku. Dia terbang sendiri dan tanpa pilot, dan akhirnya pesawat itu tabrak gunung atau jatuh ke dalam laut, dan semua orang yang di dalam pesawat itu, yang tidak diangkat, saudaraku, mereka mati. Ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat banyak kejadian yang akan terjadi pada waktu rapture itu terjadi. Jadi saudara, jangan kaget kalau nanti anakmu tiba-tiba hilang, suamimu tiba-tiba hilang, istrimu tiba-tiba hilang, menantu mertuamu tiba-tiba hilang. Itu hilangnya kemana? Mereka sudah diangkat Tuhan. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, kita hidup ini, mari saudaraku, kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kalau kita tidak melewati kematian, kita melewati rapture. Ya, oke, itu dia. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan sudah kita dengar di malam ini ya. Dan kepada sahabat kita tadi saya minta siapa yang berdoa? Ibu Andri kah? Yang tadi berdoa setelah firman Tuhan? Ibu Ya. Andri. Oke, silakan Pak Bu Andri John, Marantika. Oke. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Pak John. Oke. Mari sahabat Tuhan, kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, firman-Mu ini memberikan kami kekuatan iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Berkatilah Pastor John yang telah menaburkan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam hati kami, Bapa.
dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, berkati, beri roh hikmat, supaya di dalam pelayanannya Tuhan, dia selalu dapat memberkati kami Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Bapak. Berikanlah Pastor John kesehatan, agar Amin. selalu sehat Tuhan Yesus. Di dalam melayani Kau, di dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Menyampaikan firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Ya, di dalam Yesus. kehidupan kami. Kami percaya kami sebagai manusia biasa karena Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu menopang kami. Engkau Yes. selalu menggendong kami. Amin. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Malantika dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya di malam ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak Oke, John. praise God. Ya, Tuhan berkati. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan dan juga Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang untuk doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Lince. Dipersilakan Ibu Lince. Oke, makasih. Shalom semuanya. Ya, salam Bu Lince. Haleluya. Bu Lince. Sehat ya? Oke. Sama Puji Tuhan, sehat ya. Amin. Itu dia, yang penting sehat dulu. Ya, silakan Bu Lince. Saya akan menaikkan doa profetik. Ya, Yesus. Nanti kita sama-sama aminkan dengan air receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Aduh. Bisa muncul, Bu Doa Lince? profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat
di dalam pelayanan gereja Yes. CLCC. I I receive. receive. Ya. Semua pelayan Tuhan dan umatnya orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan serta Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. receive. Ini ya. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince. Sama-sama Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Lince yang sudah menaikkan doa profetik. Sekarang Sama-sama Bu Yeti. untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim yang cantik dari Sidoarjo. Amin. Terima Dipersilakan. kasih Bu Yeti. Waktunya sudah diberikan buat saya, Bu Yeti yang cantik. Ya, Terima salam. kasih. Pastor John Shalom, Bu Ong. semuanya. Ya, shalom. Ya, malam ini saya akan membawakan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC. Ya, naik Pastor John. Ya. 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Satbunan, MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat gereja CLCC pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Satbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran
ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 13 Agustus 2024 Bapak Wong Tir Surabaya. Tanggal 14 Agustus 2024 Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 19 Agustus 2024 Nathaniel Ini cucunya Bu Alvaro. Yeti. Tanggal 28 Agustus Ya, 2000 ya. ya. 15 ya itu tulisannya. 23 Agustus 2024 Saudara Nito Rusut cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26 Agustus 2024 Saudari Kasih Agatha Hukubun cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26 Agustus 2024 Bapak Richard Griha Praramita Sitorus putranya Ibu Ratna Marlina SPDT Pekanbaru. Tanggal 28 Agustus 2024 Alvaro. Tanggal 30 Agustus 2024 Saudari Cindy Sisilia Rachel Sarbunan putrinya Bapak John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Giokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Giokim. Ya, Pastor John, terima kasih Amin. sama-sama. Amin. Tuhan. Terima kasih Bu Ong sudah Sama-sama menyampaikan Bu Yeti, terima kasih. Gereja CLCC di malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih, sehat selalu. Amin. Dan juga sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang sudah memimpin ibadah kita ya sebagai host malam ini hingga sudah di penghujung acara ya. Kita akan berpisah Bapak Ibu. Mari kita akan satu bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, bila mana ada permohonan doa, saudara-saudara bisa langsung open mic atau saudara bisa kirim ke layar chat dan Bapak Ibu bantu saya ya ketika saya mendoakan yang punya pergumulan. Oke, bisa langsung tulis ya. Ya Pak Frans Angkin. Nanti kalau ada di antara saudara mau bersaksi, silakan bisa langsung. Tadi siapa? Oh, Ibu Maibel tadi mau bersaksi. Ya, silakan Pak Frans Ya, Angkin. mau kesaksian Ya, Pak Pak John. Minta Ya. jodoh John. Oke. Oke. Ya. Kompor meleduk kata John. Ayo sekarang. Oh ya, oke. Ya, silakan. Halo Pak Don. Shalom. Bapak Ibu. Sorry, ini saya agak sedikit batuk-batuk jadi agak sambil ngomong. Oke. Kesaksian yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kebaikan Tuhan yang sekali lagi tak terduga dengan Amin. kuasanya, kreativitasnya yang di luar imajinasi saya, bahkan saya nggak pernah bayangin sebelumnya. Jadi kemarin-kemarin sudah mendengarkan kesaksian saya mengenai yang ada hubungannya dengan dipercaya negara untuk rempah-rempah. Yang kedua, yang saat ini, yang hari ini, yang saya pikir segala sesuatunya sedang saya kerjakan step by step untuk menuju mendapatkan abundance itu. Saya berdoa profetik
bahkan menuliskan bahwa selamat datang kelimpahan, karena saya Yes. memperkatakan apa yang Tuhan Yes. bilang bahwa melihatlah dengan iman. Begitu. Ya. Pada saat saya mengatakan itu, saya merasa bahwa memang benar-benar saya bukan mendapatkan lagi apa yang sudah banyak hilang di belakang, Ya. dan tidak kembali seperti yang dulu, yang saya yang bagaimana dulunya, bukan, tetapi saya akan melalui suatu terobosan baru dan transformasi besar-besaran Yes. yang Tuhan ubahkan itu, yang Tuhan jadikan itu dalam kehidupan saya. Nah, itu saya perkatakan, dan hari ini saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan ketemu dengan mantan bisnis, partner bisnis. Dia ini ibu-ibu yang mana kita punya satu teman ini yang sudah membuat saya akhirnya tidak menerima job sepanjang 2023 untuk syuting, dikarenakan saya harus silam dari publik. Dan singkat cerita, hari ini saya meeting dengan yang bersangkutan karena saya ingin mengkonfirmasi tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan pihak berwajib gitu kan. Dan pada waktu saya berkomunikasi dengan mantan partner bisnis saya ini, akhirnya yang bersangkutan malah kepingin banget ketemu saya, karena sebelumnya saya berpikiran sebenarnya aku nih Sis Bella, aku kepingin telepon dan bicara dengan dirimu karena aku akan membawa mantan suaminya si partner bisnis saya yang sudah bikin saya nggak karu-karuan ini gitu. Nah, singkat cerita, kita ketemuan. Tadi Bu Yeti saya ajak, Bu Yeti sebagai saksinya. Sorry. Dan ketika saya menceritakan itu semuanya, dia berharap sesuatu untuk saya bantu dalam hal hukum, karena ada sesuatu yang belum beres antara mereka berdua. Tapi saya tahu alih-alih saya ngebantu, karena memang saya nggak bisa bantu apa-apa dalam hal ini, saya dikasih hikmat Tuhan untuk kembali mengembalikan itu. Jadi situasinya akhirnya justru dia yang membantu saya, dalam tanda petik membantu. At the end of the conversation, dia bilang begini, saya melihat ada potensi pada diri Sis Belia ini. Dan dia punya project itu banyak sekali, yang mana salah satu projectnya ini tentang komunitas, di mana satu komunitas itu ada hubungannya dengan public speaking dan brand awareness. Gak bisa saya ngomongnya secara langsung, tapi yang jelas, without capital, tanpa modal, tanpa apapun, nih si bapak ini concern banget, dan mungkin kasihan kali ya ngelihat saya, dan melihat katanya ada talenta. Tapi saya melihat, itu bukan dia yang melihat saya ada talenta, tapi Tuhan taruh mata kasih pada si bapak ini, akhirnya berbelas kasihan pada saya. Yang bersangkutan bilang, saya akan prepare you since Agustus to Desember untuk dipersiapkan sehingga since January 2025 itu akan mendapatkan suatu bisnis yang sudah autopilot, yang it will be yours. Dan mungkin itu akan dibukain saya cabang di Surabaya dan Kediri, karena saya bilang ada Bu Yati di Kediri, saya ini kan saya perkenalkan begitu. Dan saya langsung keingetan tentang komunitas kita, which is saya belum bisa ngomong lah ini tentang apa, tapi ini mengarah kepada segala sesuatunya. Saya pikir, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan namamu melalui komunitas LCC gitu. Ya Tuhan, sampai saya merinding. Saya bilang, yakin Pak, gitu. Yes, kamu cuma butuh dikasih panggung aja, katanya begitu. Kamu cuma butuh dikasih panggung. Oh iya, ya, kasih saya panggung, kasih saya panggung. Saya bercandain begitu, sampai yang mantan partner bisnis partner saya itu, iya ya Sis ya, kita cuma orang butuh panggung aja, karena beliau juga dulu mantan model profesional, tapi sekarang udah ya bukan model lagi, ibu-ibu juga dan single parent juga. Jadi saya ngerasa kayak yang ini apa-apaan ya Tuhan, saya pikir ini udah selesai, tapi saya mengalami suatu mujizat yang day by day itu kayak diatur langkah saya, dan kok masih ada aja berkelanjutan, dan bukan hal yang kecil gitu yang saya rasakan, satu miracle ke miracle yang lainnya. Inilah yang saya katakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Meskipun itu mungkin secara benefit belum saya terima di tangan saya,
cuman saya melihat ini jalannya udah ada. Dan Tuhan kayak Yes. sekali lagi, even udah aku buka nih pintunya nih Bel, kamu tetap harus bertekun. Jadi kayak memang benar-benar nggak bisa langsung ketika dibuka langsung biur gitu, langsung wah airnya langsung tumpah semua ini kelimpah, nggak kayak gitu. Tuhan caranya unik banget, tapi membuat saya semakin mengerti dan semakin menghargai sumber berkat itu sendiri, bukan berkatnya tapi sumber berkat. Jadi Yes. semakin Tuhan mencurahkan, semakin saya tuh cinta banget gitu. Oh Tuhan mungkin ini ya, kalau kemarin langsung akhirnya dikasih jawaban sama Tuhan, mungkin saya akan sombong, bisa jadi. Atau mungkin saya lupa, akhirnya merasa bahwa oh itu adalah saya bisa gitu. Tapi kesini-sininya, saya merasa bahwa Tuhan bikin begini ini sebenarnya untuk lebih mencintai jiwanya saya gitu. Dan Yes. nggak tahu ya, ini yang kepikiran saya merasa bahwa Pak John bersama saudara-saudara sekalian Pak yang ada di CLCC, terutama Ibu Yati ini jadi saksi hidup huge transformation-nya saya. Yes. Jadi saya Iya. ngerasa kayak wow, praise the Lord banget. Dan saya ngerasa kayak ini apa-apaan Tuhan, ini apa-apaan gitu. Jadi nah ini sekarang nih saya jalan, tadi tuh saya pikir cuma 30 menit selebihnya, tapi kayaknya Tuhan bikin ini macet banget. Look at that. That was really crazy road. Ini masih bagus, ini jalan ya kan, ini jalan gitu. Tadi benar-benar berhenti ya Bu ya, Berhenti Udah. total. berhenti yang benar-benar kayak yang lama banget. Ya mungkin ini nunggu sampai khotbah selesai kita dengar apa Amin. nyampe. Kalau dari WC ini sekitar 22 menit lagi nyampenya. Which is itu pun hal kecil pun seharusnya yang namanya Jakarta kemana-mana itu kan panjang dan ribet ya, apalagi masa pulang kerja. Saya pikir gini, kalau kita nunggunya tadi itu harusnya di Ciputra Mall, tapi kalau putar balik Bu, ini kayaknya macet banget. Padahal kalau Ciputra Mall, kalau mau ke Grogol langsung lurus aja, which is ini ganjil genap. Saya kena ganjil genap kan. Jadi tuh sama Wis dicariin jalan yang saya nggak kena ganjil genap areanya. Ternyata waktu saya memutuskan, yaudah deh kita di Kokas aja gitu. Sambil nunggu ada kode dari Big Boss yang direkturnya Rempah itu di mana gitu. Maksudnya kapan mau merapat. Saya pikir kan karena di Grogol kan. Tapi ternyata tiba-tiba begini. Bu, kita merapatnya di daerah Pasar Minggu. Ya, berarti kalau dari Kokas lurus terus aja kan ke Pasar Minggu, gitu kan. Jadi nggak perlu muter balik. Sampai hal sekecil itu tuh Pak, saya ngerasa kayak Tuhan pelihara. Tuhan atur gitu. Nggak cuman ini, banyak hal yang kecil-kecil menurut kita tuh kayak mungkin ayolah bukan suatu miracle besar, tapi bagi saya itu every miracle itu hal yang besar yang menurut saya ajaib. Karena Tuhan tuh benar-benar Allah yang ngatur, Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Yes. Dan wah, ini nih yang hidup namanya miracle. Makanya saya bilang, kayaknya Pak John beserta keluarga besar CLCC, Ibu Yati, itu akan menjadi saksi huge transformation seorang Maya Bella. Ya Tuhan, praise the Lord. Itu aja Praise Pak the yang Lord. saya mau sampaikan. Kasih karunia Tuhan, dahsyat ajaib. Jadi tunggu update-update saya. Ini benar-benar saya suatu kebanggaan banget untuk dicintai sama Tuhan Yesus. Sampai saya nggak bisa berkata-kata. Sampai beberapa teman saya di luar pun menanyakan apa, saya nggak peduli. Yes, because of my greatest Lord, Jesus, my Holy Father. Saya bilang kayak gitu. Kenapa sih kamu begitu? That's it. That's it. Ya nggak ada kenapa-kenapa. Because I love Him so much. Saya bilang, Yes. praise the Lord. Thank you, Pak. Amin. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Alkitab Satu berkata lagi dalam... Pak, belum Pak. Oh, ada lagi. Oke. Permintaan satu lagi belum, permintaan satu lagi. Ya, apa Minta itu? didoakan. Oh Minta ya. didoakan. Minta apa coba ditanya Pak tadi. Ya. Yesus katakan, ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus bilang, Tuhan Rabuni supaya aku dapat melihat. Ya, wow, itulah kebutuhan dari Bartimeus. Nah, Ibu Bella punya kebutuhan apa? Sampaikan. Tuhan memenuhi Itu segala kayak keperluan. mama saya, Pak John. Jadi Bu Yati itu pokoknya udah pokoknya benar-benar kayak mama. Jadi minta didoakan supaya segera mendapatkan jodoh gitu Pak John. Oh, oke. Puji Tuhan, Ya. kalau memang Tuhan izinkan pas dapat dan langsung bisa ikut beberapa teman yang juga akan menikah bulan November, atau Ibu Bella mau buat sendiri juga tidak apa-apa. Kita siap CLCC ya, karena CLCC Tuhan pakai untuk
sudah beberapa event-event kami adakan pemberkatan nikah antar bangsa ya, jadi baik dalam maupun luar negeri ya, saudara. Jadi kemarin anak kami juga menikah dengan pasangannya orang Korea. Jadi ada pasangan dari Taiwan, dari Australia, dari Inggris, dari Belanda ya. Itu semua anugerah Tuhan itu. Oke. Ya, tidak apa-apa. Nanti Tuhan kasih yang terbaik, Bu Bella ya. Tuhan bilang tidak baik seorang hidup sendiri ya. Orang hidup sendiri itu nggak baik. Dia butuh teman. Teman untuk bicara, teman untuk bisa sharing, bisa berbagi ya. Yang lalu kita sudah pelajari, kecuali kalau orang itu diberikan karunia selibat. Karunia selibat itu artinya karunia tidak menikah ya. Tapi kenyataan dalam perjalanan itu kan banyak orang tidak tahan bertarak kan, tidak tahan dengan godaan, akhirnya kan banyak terjadi penyimpangan di situ. Makanya Paulus bilang lebih baik kamu kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu ya. Oke, kita berdoa supaya Tuhan tolong yang baik. Iya, Pak Frans Angki. Jadi ya, tolong doakan adik saya untuk minggu depan ini sudah mau dapat rekomendasi ini. Oh, yang itu calon bupati ya, Pak Benjamin Frans. Thomas ya. Benjamin Thomas. Oke, siap. Kami akan doakan ya. Untuk minggu depan ini mau dapat beberapa rekomendasi untuk partai begitu Pak John. Oke. Untuk kesehatan saya dan Pak John yang kemarin ya di Gumuli untuk penyetujuan untuk pembelian tanah begitu, tanah warisan Pak John. Oh, tanah warisan ya. Ya, kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan ya. Baik, Pak John. Ya, terima kasih Pak Frans Angki untuk permohonan doanya, dan saya percaya semua kita tentu malam ini kita datangkan, semua kita banyak pergumulan ya, permohonan doa. Oke. Mari Bapak Ibu kita satu hati kita bawa dalam doa, kita hadapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kebutuhan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan sanggup memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan takut, Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kau butuhkan. Oh Tuhan, aku berdoa untuk semua yang hadir malam ini, untuk survivor. Dalam nama Yesus, Engkau akan lihat sesuatu yang sangat survive di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membalikan keadaannya dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, dari yang kelihatan mustahil, Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Jangan takut, dalam nama Yesus terima, kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Untuk Ibu Mai Bella bersama dengan Ibu Yeti, dalam nama Yesus. Tuhan pelihara engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Dalam nama Yesus, tetaplah menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, karena engkau akan melihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Apa yang kau tulis di dalam doa-doamu itu akan terus engkau lihat, itu akan terus engkau pandang dengan iman, bahwa apa yang kau tulis itu akan menjadi sebuah kenyataan, itu akan menjadi sebuah transformasi, itu akan menjadi sebuah hal yang benar-benar akan mengubah sejarah yang baru dalam kehidupanmu. Jangan takut, Tuhan sedang bergerak di hari-hari ini dengan segala kekuatan kuasa-Nya, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Dalam nama Yesus kami berkati Ibu Maibel bersama Bu Yeti. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang Tuhan nyatakan bagi Bu Yeti dan Bu Maibel. Tuhan akan memuliakan kalian. Dalam nama Yesus, itu adalah doa Yesus untuk murid-murid supaya mereka dimuliakan. Dalam nama Yesus, setelah engkau melewati berbagai macam proses kehidupan ini, engkau mengalami berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak baik, engkau dilupakan, engkau disingkirkan, engkau mengalami keadaan-keadaan direndahkan, tapi ini waktunya Tuhan sedang tiba dalam kehidupanmu. Tuhan sedang mempromosikan engkau untuk sesuatu yang besar. Tuhan sedang memuliakan engkau supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang engkau sembah, yang kepadanya engkau beribadah dengan segenap hati, yang kepadanya engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan apa yang belum pernah engkau minta, yang belum pernah engkau doakan, itu Tuhan sudah siapkan bagimu. Jangan takut, berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Tuhan bahkan tugaskan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk akan menjadi alat Tuhan untuk menolong engkau, untuk mewujudkan akan proyeknya Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, seperti Tuhan memakai Raja Kores untuk membantu pembangunan bait Allah
umat Tuhan, orang Israel semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan akan pakai engkau juga melalui orang-orang yang akan Tuhan tugaskan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang sementara engkau niatkan, engkau gumuli, engkau doakan bersama dengan Tuhan semua berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, Ibu Ongkyo Kim, dalam nama Yesus, roh yang luar biasa sedang turun atasmu. The spirit of excellence, roh yang luar biasa sedang turun atasmu. Dan itu akan membara dalam hatimu. Itu akan membuat engkau tidak akan tahan, membuat engkau akan terus selalu mencari Tuhan, akan intim dengan Tuhan. Dan kemanapun engkau dibawa Tuhan, engkau akan menjumpai akan ada kehidupan. Ada sesuatu yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan sudah mendengarkan doamu, untuk semua anak-anakmu mereka menjadi murid Tuhan, baik itu Indah, baik juga Nathan. Kami percaya apa yang kau doakan bagi mereka sudah Tuhan dengar, dan Tuhan sedang persiapkan mereka, anak-anak yang lahir dari rahim seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kau akan lihat masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Jangan takut bohong, tetaplah berdoa, sampai kau lihat kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai doa-doamu untuk memberkati banyak orang, dan banyak orang akan diberkati melalui doa-doamu. Yes, bahkan tidak sedikit orang yang sakit akan disembuhkan Tuhan melalui doa-doamu. Berkati bohong dalam nama Yesus. Dan juga untuk Bapak Frans Angki, dalam nama Yesus kami doakan, Tuhan akan menolong engkau dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih tinggi lagi. Jangan takut, tetap bersandar pada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam nama Yesus. Kalau sudah waktunya Tuhan bukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau waktunya Tuhan membukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya dalam nama Yesus. Bersama dengan Tuhan, engkau akan melewati akan semuanya dengan baik. Berjalanlah dalam nama Yesus, melewati semua dengan baik. Dan engkau akan lihat Tuhan akan membuat segalanya menjadi indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mengalirkan kasih-Nya, kuasa-Nya, menyembuhkan engkau bagian kepala sampai sekujur tubuhmu disembuhkan bersama istri, anak-anakmu. Semua akan menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, tetap beribadah sampai Maranatha. Tuhan berkati Pak Frans Angki, dan Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kami doakan untuk tanah yang hendak dijual, Tuhan kami doakan supaya semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan dalam nama Yesus. Antara pembeli dan Tuhan penjual semua terjadi kesepakatan. Tuhan semua boleh menikmati hasilnya dalam damai sejahtera. Terima kasih. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah lari kemana-mana Pak Frans. Dan berjanjilah kepada Tuhan bahwa engkau mau mencintai Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan katakan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kami doakan juga untuk adiknya Pak Benjamin Thomas yang akan juga direkomendasi menjadi seorang bupati kepala daerah di Maluku Barat Daya. Tuhan tolong semuanya atas perkenanan Tuhan, dia bisa melewati semua dengan baik. Dan kami tahu kalau Tuhan yang sudah bertindak, maka semuanya akan dilancarkan, dimudahkan. Dalam nama Yesus berkati Pak Frans Angki dan semua yang hadir malam ini. Ibu Fang Fang Lai, Tuhan sudah mendengarkan doamu. Ibu Andri, Ibu Lince, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Pak Sianto, dalam nama Yesus. Ibu Marta, Pak Lubis, Tuhan Yohan, Your Miracle, Ibu Meliawati, Tuhan Ibu Sinta, Cindy, James, bahkan Ibu Febri dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Febri, Tuhan melukis engkau di telapak tangannya dan dia berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, jangan takut, tangan yang tak terlihat oleh kasat mata sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tangan itu sementara menyelesaikan segala persoalanmu. Semua angin badaimu akan berlalu satu persatu dan engkau akan melewati semua dengan baik. Sehingga hatimu tenang, hatimu akan damai. Biarkan yang lalu, biarlah berlalu, yang lama telah berlalu dan sambut yang baru. Tuhan sedang persiapkan engkau untuk menikmati sesuatu yang ajaib di hari-hari ini. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk semua teman-teman yang dalam pergumulan pria dan wanita malam ini, baik Ibu Fang Fang Lai, baik juga Ibu Andri, baik Ibu Lince, baik Ibu Jajuk Eliwati Koswandi yang sudah disembuhkan Tuhan, baik Ibu Marta, Pak Sianto Liminto, Ko Anto, Tuhan Ibu Febri, semuanya Pak Lubis, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu Pak Lubis. Terima aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Perkatakan imanmu setiap hari. Apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, jadi dalam nama Yesus. Yang tidak ada menjadi ada, sekalipun yang ada sedikit, Tuhan buat jadi banyak, yang ada kurang jadi melimpah, yang ada kecil Tuhan buat jadi besar. Jangan takut, tetap setia Pak Lubis, karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan putrinya, anak Karen, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik. Cucu Bu Weli juga Arsenio, dan juga cucu Ibu Nini Erawati, anak Dave Samuel, akan berkomunikasi dengan baik, dan dia akan menjadi orang yang benar-benar, Tuhan,
sungguh-sungguh mengalami satu terobosan-terobosan yang ajaib dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Sementara kami akan berpisah ya Tuhan, satu dengan yang lain, kami akan beristirahat, berkati jam istirahat malam ini, dan Bu Yeti bersama Bu Maibel pun dalam Tuhan segala urusan malam ini, Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Dan Tuhan tolong kami untuk ibadah besok pagi Tuhan, saat kami bangun berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang ajaib sudah Tuhan sediakan di sana. Dan pada saat kami akan beristirahat, saat tidur pun diberkati Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua. Aku berkata, semua orang tua yang hadir malam ini, engkau imani, anak cucumu diberkati, menantu mertuamu diberkati. Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati bisnis, pekerjaan, karir mereka. Dalam nama Yesus, oleh karena Tuhan melihat imanmu, oleh karena Tuhan melihat kesetiaanmu. Dan saya percaya kesetiaanmu kepada Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan Amin. 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 Terberkati Tuhan. Oh, amin Bu Yeti. Praise God. Sama-sama Pak Lubis, semangat ya Pak Lubis. Amin. Ya, sama-sama Bu Febri, semangat ya. Terima kasih Pak Bu John. Lince, ya, Berkati Bu semuanya. Kevin, ya Bu Lince, Bang Panglai, Bu Yeti, Bu Bebe. Oh ya, kenapa Bu? Mulai hari ini, tadi sore jam 12.30, serial FTV JCR Rahasia. Jadi kalau yang saya episode keempat 3 hari lagi. Jadi hari ini episode pertama, kedua, 3, 4 gitu. 3 hari lagi. Oh, 3 hari lagi ya. Kita tunggu 3 hari lagi ya. SCTV, serial Jejak Rahasia. Judulnya yang Oh Suamiku Ternyata gitu. Oke. 15.30. Ya, Oh, terima kasih. 3:30 waktu Indonesia Barat ya. Ya. Setiap hari mulai hari ini Ajan. tadi. Oh, mulai hari ini ya. Saya udah nonton Pak John. Saya Oh, udah Pak nonton Frans Pak nonton. John. Wah. Saya Sambil udah doakan ya. Ini ya. Iya Pak John. Ya. Kami doakan. Ya, Bapak Ibu doakan dan kasih subscribe ya. Kasih like dan subscribe. Oke, nanti kalau trailernya nggak dikirim ke saya kirimin nanti di grup, mohon izin. Oke, ya. Silakan, dipersilakan. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Ya. Semangat teman-teman semua. Tuhan berkati. Sampai kita ketemu lagi. Selamat malam. Ya, sama-sama Bu Febri ya semuanya. Semuanya Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Frans Sangki, Bu Lince, Bu Ol, Bu Pang Panglai, Ya, sampai jumpa Pak ya. Suci. Bu Jajuk, oke Bu Yeti, semuanya. Sama-sama semangat ya. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Jajuk semangat. Oh, ini dia. Oh ya, ya, ya. Silakan bisa ditayangkan ini. Saya yang keep Oh, Pak ini John. Pak Frans ya, Pak Frans ya. Ini Pak Frans apa capture ya? Iya. Ya, ya, oke. Jadi mulai tadi ya, mulai hari ini. Sudah dari kemarin Pak John. Oh, dari kemarin ya. 4 hari yang lalu. Jejak Oh, Rahasia ya. Kak Sofan. Wow, luar biasa ya. Bukan Bukan tapi saya. bukan Maibel. Bukan saya, Oh, ini Pak bukan John Bu Maibel. terlambat. Bukan. Maya Bella. Ini namanya Maya Bella, ada Oh. namanya. Oh, ini mirip-mirip ya. Tapi beda kemuliaannya dengan Bu Maibel ya. Ya, Ya, anak Tuhan benar. punya kemuliaan tersendiri. Ya. Oke, semangat ya Bu Maibel. Terima Kemuliaan kasih. Tuhan ya. Jadi kita mengutus kamu dalam doa ya bersama dengan Bu Yeti, berjalan bersama dengan Tuhan ya untuk misi Tuhan di akhir zaman. Semangat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat ya. Saling mendoakan. Selamat Oke, malam semuanya. dadah. Ya, terima kasih Pak Frans. Ya. God bless you. Bye bye. Ya. Bohong, salam buat Nathan dan Indah ya, berjajuk. Ya, Pak Suci. Salam buat Bu Nini Terima kasih, ya. Pak Sampai John. jumpa. Salam buat Bu Nini ya, Bu Lina semuanya.
Oke, Iya, Bu terima Lince, kasih, Mas semuanya Jan. Tuhan berkati semua ya. Salam buat keluarga. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.